Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri Gawaran, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Gawaran beserta guru penggerak angkatan 7, dan saya hormati pengurus paguyuban kelas 1 sampai kelas 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada bagian ini mari kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bagian ini kita berjumpa di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan yang tanpa batas. Dan pada hari ini kita mengadakan sebuah acara diseminasi budaya positif. Pada hari ini ada susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, dan kita buka dalam pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk acara yang kedua yaitu sholawat Maria dan doa pada Bapak Khalid Sarjana Pendidikan Islam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersolawat doa dengan harapan semoga acara hari ini bisa berjalan yang lancar sampai akhir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salaman wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihi al-qalbatan farid rawahu bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-rawaid wa husnul khabar sallallahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli manhum illa Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihi al-qalbatan farid bihi al-qurab wa bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-rawaid wa husnul khawatim wa yustasqalu bi wajhil karim Ali wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli manhum illa Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihi al-qalbatan farid bihi al-qurab wa bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-rawaid wa husnul khawatim wa yustasqalu bi wajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli manhum illa Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu
Pada Pak Lex, pada hari ini perjalanan dengan sampai dengan selesai. Untuk ajaran dan jamiah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gawalan kepada Ibu Haji Siti Wulandari, PSI, SPD, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri, yang saya sampaikan saya Bapak Rana Sili, mungkin nanti Bapak Ibu terheran-heran dengan Bapak Guru baru atau bagaimana nanti serta yang saya muliakan dan saya sayangi Bapak Ibu rekan seperjuangan saya dalam didik putra putri, yaitu seluruh pengurus paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu bersama kami kembali bisa bersilaturahmi memberikan suatu insyaallah akan menjadi satu yang manfaat terutama bagi pendidikan kita. Salawat serta salam senantiasa akan ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para undangan yang saya muliakan, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada hari ini kita ada kegiatan. Mungkin Bapak Ibu di undangan, ibu-ibu juga betulan ya. Ibu-ibu di undangan sudah membaca ada kegiatan sosialisasi budaya positif. Budaya positif ini perlu Bapak Ibu ketahui merupakan bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran kita yang baru. Jadi mungkin dari wali kelas atau pengurus paguyuban kelas 1 sama kelas 4 sudah
mulai menjalankan kurikulum merdeka, yaitu per 2022 kemarin, antara 2022, dan nantinya di ajaran 2023 insya Allah pada bulan Juni itu seluruh kelas. Jadi kelas 2, kelas 5, dan insya Allah kelas 3 serta kelas 6 itu sudah mulai wajib menerapkan juga untuk kurikulum merdeka. Pada pagi hari ini saya kenalkan dulu Bu Diana dengan Pak Tana. Itu adalah guru penggerak, guru penggerak di angkatan 7, yang mana guru penggerak ini nanti memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan, mengimplementasikan aspek-aspek ataupun indikator-indikator kurikulum merdeka di pembelajaran siswa-siswi kita atau di kelas yang Bapak Ibu guru nanti pegang. Nah, Pak Tana ini adalah guru dari Curang Jiru, kelas 4. Jadi Pak Tana ini adalah guru kelas 4 di SD Curang Jiru. Kenapa kok ada di sini ya? Untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya proses pembelajaran putra-putri kita ini diharapkan berkolaborasi. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita berkolaborasi. Nanti ada hal-hal baik apa di Orian 3 bisa diterapkan di Curajuru 4, betul? Kemudian hal-hal baik apa juga di Curajuru 4 kita bagi atau kita tiru dilaksanakan di Orian 3. Tentunya hal itu harus kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak didik kita. Kita tidak bisa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini beliau berdua mengundang panjenengan gunanya untuk mensosialisasikan apa itu budaya positif yang harus Bapak Ibu ketahui dalam penerapan proses pembelajaran. Khususnya Bapak Ibu, hal ini yang paling mudah kita ingat itu berkenaan dengan hukuman, punishment, dan hadiah atau reward. Jadi sekarang di kurikulum merdeka itu diharapkan sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman, terutama yang bersifat fisik ataupun yang bersifat verbal. Verbal itu pembicaraan yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Itu kenapa kok wali murid harus diundang? Itu kan tugasnya Bapak Ibu guru. Tidak, Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasanya kita wajib berkolaborasi. Jadi proses pembelajaran budaya positif di sekolah diharapkan nanti juga diterapkan Bapak Ibu di rumah. Khususnya biasanya Bapak Ibu kalau dipanggil guru itu kan selalu menjudge putranya. Kenapa ini Ibu kok dipanggil? Pasti kamu berbuat salah. Padahal belum tentu. Pernah itu terjadi Bapak Ibu? Pernah, pasti. Ini kenapa Ibu kok di WA Bu Eka? Katanya kamu begini-begini ya, langsung menjudge bla 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 bla. Padahal hal itulah yang sekarang harus kita ubah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini agar proses mereka dalam belajar itu bisa baik, dan mereka bisa menjadi manusia seutuhnya tanpa membawa beban ketika kita melakukan proses mendidik putra putri kita. Harapan pada kegiatan pagi hari ini nanti Bapak Ibu bisa sharing sepenuhnya bagaimana penerapan budaya positif sebagai orang tua. Pak, karena anak saya ini sudah terbiasa kalau nggak dicubit dia nggak akan berubah, kalau nggak dimarahin dia nggak akan belajar. Hal itu bagaimana mulai hari ini belajar diubah, melakukan pendekatan, membangun komunikasi positif yang baik kepada anak-anak, tapi tetap pada intinya kita menjadi pembimbing. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pagi hari ini nanti beliau berdua akan menyampaikan garis besar tentang materi budaya positif. Dan manfaat kedua bagi kedua beliau ini merupakan tugas beliau dalam mencapai kelulusan sebagai guru penggerak.
otomatis saya sebagai kepala sekolah di sini, sebagai pemimpin dari kedua Bapak Ibu guru Chandra ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Bu yang sudah berkenan hadir, dan harapan saya nanti mengikuti sampai akhir. Insya Allah tidak lama dan insya Allah akan dibuat asik Bapak Ibu. Jenengan asiknya kenapa? Boleh menyampaikan unek-unek seluas-luasnya. Mumpung kita nanti bertemu. Yang selanjutnya, karena panjenengan ini ditunjuk atau diamanah sebagai pengurus, secara otomatis nanti panjenengan berkewajiban menularkan ilmunya kepada wali murid yang lain, sehingga sudah tidak ada lagi keluh kesah, anak saya diamankan oleh guru A, PR-nya banyak, orang tua harus begini. Sudah tidak ada lagi itu. Tapi bagaimana kita bangun perilaku-perilaku budaya positif, komunikasi yang positif, sehingga yang ada adalah kolaborasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Mungkin itu dulu saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan materi kita ini nanti benar-benar bermanfaat bagi perubahan pendidikan putra-putri kita yang nantinya anak-anak didik kita ini akan menghadapi dunia yang mungkin lebih keras dan lebih cepat dari pada sekarang. Tentunya Bapak Ibu sudah memikirkan ya, ini cara ngajarnya kok sudah beda dengan guru saya dulu. Iya Ibu, karena yang kita siapkan ini adalah generasi-generasi yang akan menghadapi 10 atau 20 tahun ke depan. Kita tidak pernah tahu. Tahun depan aja apa yang terjadi udah nggak tahu. Dulu kita HP-nya itu. Kemudian tahun berikutnya sudah ada HP Android. Sekarang sudah ada lagi yang lebih canggih. Fitur-fitur yang smart. Ibu kan sudah juga mengenal TikTok, ya Bu ya, mengenal Google. Sekarang Ibu kan sudah nggak repot. Mau nyari apa? Nah, Google gaya walaupun ngerti Google kayak apa. Google buka di Google. Itu yang kita hadapi sekarang. Apalagi nanti 10 atau 20 tahun yang untuk selanjutnya Bu Diana dengan Pak Rana, mohon nanti materi disampaikan sejelas-jelasnya dan diberikan kesempatan kepada para undangan kita untuk bisa berperan aktif, baik itu memberikan umpan balik ataupun suatu permasalahan yang beliau hadapi, sehingga nanti di sini kita saling berkolaborasi untuk memberikan suatu refleksi. Terima kasih dan mohon maaf jika penyambutan kami, persiapan kami ataupun tutur kata saya secara pribadi ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Siti tadi sudah menyampaikan pada kita semua. Dari ini semua adalah untuk memberikan motivasi kepada anak kita semuanya untuk merubah mindset kita bahwa kita mendidik anak itu harus lebih dari hati dulu, yang berikan hati dulu, kasih sayang yang penuh. Gitu ya Bu ya. Untuk acara yang keempat yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama oleh Bapak Rana Iswi, PD dari SDN 4 Ceru, beserta Ibu Diana Nurhalida, SPD, SDN dari SDN 3 Lean. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Alean, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Alean, dan yang terhormat Ibu-ibu wali murid SDN 3 Alean. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan
kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana karena beliaulah yang membuat zaman jahiliyah berubah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN 3 Olian, di mana saya datang ke sini berkolaborasi dengan Ibu Diana. Intinya saya akan menyampaikan materi budaya positif, di mana ini merupakan tugas wajib saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Dan saya dengan Bu Diana ini selalu bersama. Jadi kemana-mana bersama-sama. Ya, mulai dari P3K ikut tes, lolos bersama-sama. Jadi guru penggerak ikut tes, lolos bersama-sama. Anda jemput juga bersama-sama. Di rumahnya pun juga bersama-sama. Jadi Bu Diana ini partner hidup saya. Mungkin belum mengenal. Nama saya Rana Isyanggita. Saya ngajar di SDN 4 Jurajeruk, ngajar sebagai guru kelas 5 di SDN 4 Jurajeruk. Alhamdulillah penempatan saya dengan Bu Diana berdekatan, jadi tiap hari saya antar jemput Bu Diana seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Saya berdiri ya Pak Guru. Ya. Materi pertama-tama budaya positif, sudah jelas budaya positif, budaya yang penuh dengan kebaikan. Saya akan ambil dulu budaya positif di lingkungan rumah. Lanjut. Sebelum membaca ke pertanyaan pemantik, simpel saja. Yang saya angkat materi ini adalah tentang disiplin. Disiplin dalam artian kata ini sering terdengar di telinga kita. Tidak asing disiplin. Oh, disiplin, dia paham. Tapi dari kata ini orang-orang tidak mampu mengerjakan. Benar Bapak Ibu? Susah untuk mengerjakan. Tidak usah ke anak kita, orang tua pun seperti itu. Kira-kira kita bisa memotivasi diri untuk berlaku disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Bisa dan susah. Saya akan kaji. Terus yang pertama, ada pertanyaan pemantik. Apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu pertanyaan pertama. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke. Gimana Bu? Karena takut. Benar. Karena takut. Anak-anak kalau sudah dimarahi takut, disiplin. Udah boleh sana, sini. Manu. Iya, benar. Udah boleh main itu, karena itu jelek. Sini. Udah boleh. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ketika anak juara 1 dikasih penghargaan, wah, tepuk tangan, selamat mendapatkan juara pertama, seperti itu. Juara 1 di kelas, sampai di rumah, di sekolah dapat hadiah, di rumah dapat hadiah lagi. Oh, jalan-jalan, seperti itu bahagianya. Kira-kira dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Ibu bisa juga? Bisa ya. Pertanyaan ini nanti saya jawab di materi berikutnya. Monggo, next. Disiplin positif. Next. Makna disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Pertanyaan tadi. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, ternyata Bapak Ibu seringkali mendisiplinkan anak dengan cara hukuman. Tapi dengan cara hukuman itu hanya
bersifat sementara. Jadi kalau anak mempunyai rasa takut dimarahi, itu sifatnya sementara. Ketika ada bapak ibu, wah senangnya bukan main, bebas seperti itu. Ternyata makna disiplin beda. Itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Mulai dari diri, kita dikontrol dirinya. Ya, bagaimana cara anak itu yakin terhadap dirinya bahwa hal itu salah. Jadi bagaimana cara anak itu mengakui kesalahannya, seperti itu. Contoh yang kecil saja, bangun kesiangan di rumah atau tidak sholat subuh, kira-kira responnya bapak ibu seperti apa? Memarahi, memukul, bujuk kamu subuh. Jangan ya bapak ibu ya, jangan sampai. Kira-kira memarahi, tapi memarahinya dengan cara apa? Nada yang keras? Tidak. Nasihati ya, nasihati dengan pelana. Kenapa ada sholat subuh? Saya tidurnya siang dulu, jadi bangunnya tidurnya malam, bangunnya kesiangan, jadi tidak sholat subuh. Tadi dibangunkan sama ibu, kenapa tidak bangun? Kira-kira kalau sudah dibangunkan, anak tidak bangun, ibu marah tidak? Karena kewajiban, benar, kewajiban. Tapi marahnya itu bisa salah, bisa benar. Marahnya itu ketika anak itu dimarahi, itu akan membuat anak takut dan kecewa. Seperti itu. Jadi anak merasa takut. Esokan harinya takut lagi ibu dimarahi. Ketika ada ibu, nah itu bebas. Seperti itu. Jadi marahnya salah. Jadi marah yang benar adalah menasihati, mencari kesalahannya dan menyadarkan diri bahwa perbuatan seperti itu salah. Jadi dan ini dibicarakan baik-baik dengan anak seperti itu. Paham gitu? Lanjut. Disiplin mulai dari diri. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dan karena sudah rapotan, sudah rapotan. Lihat hasil rapot anaknya, sudah lihat semua. Kira-kira responnya bapak ibu gimana? Paling dilihat cari yang nilai paling kecil. Iya, matematika. Matematika kecil. Sudah, besok gak usah main. Nah, seperti itu. Ya, responnya seperti itu. Kamu matematika kecil, ini banyak main terus. Gimana? Padahal bapak ibu, kalau saya menyampaikan di sekolah saya jelaskan bahwa nilai raport bukan hal dari segalanya. Bahwa nilai raport bukan hal dari segalanya. Kenapa demikian? Karena suksesnya orang tua dalam mendidik anak adalah anak yang mampu menghormati, menghargai, terus bersosialisasi, kemudian kalau di bidang agama rajin ibadah. Nah, itu adalah orang tua yang sukses mendidik anak. Kenapa? Raport itu hanya tolak ukur berupa angka. Kira-kira bapak ibu sudah pernah sekolah ini? Nah, nilai raport kira-kira menentukan rezeki bapak ibu? Tidak sama sekali. Pun juga seperti itu. Jadi raport itu hanya tolak ukur saja.
tolak ukur ke depannya. Oh, anak kamu pinter IPA, berarti nanti kuliahnya di bidang IPA seperti itu. Jadi tolak ukur saja untuk rapor dan bukan hal dari segalanya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini tadi bilang bisa, hukuman bisa mendisiplinkan anak Pak. Iya, bisa, tapi bersifat sementara. Hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Kenapa? Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek Bu. Jadi ketika dada kita lost control, sudah dada anak itu bebas. Jadi gimana caranya anak itu sadar diri bahwa itu salah. Contoh kakak sama temennya, oh ini baju nakal nih, nah seperti itu. Tidak boleh. Tanya berdua, apa masalahnya kok bisa terdekat? Tanyakan, dekati, masalah tentang ini, cari jalan keluar, cari solusinya sampai anak itu bisa mengakui kesalahan. Akhirnya apa? Tertanam dalam dirinya, memotivasi diri bahwa benar itu jelek. Seperti itu. Paham ya? Terbiasa buang sampah sembarangan. Jangan dimarahi, dinasihati sih. Tidak boleh seperti itu. Buang sampah itu akan menimbulkan ini. Nah, dinasihati. Oh iya, saya salah. Dan apa? Berubah dirinya. Ketika kita tidak tahu, anak itu sudah berubah dirinya untuk yakin bahwa buang sampah sembarangan itu salah. Seperti itu Bapak. Jadi jangka pendek hukuman itu. Jangan pernah guru itu menghukum anaknya ataupun orang tua. Jangan pernah. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Kalau dihukum itu memang benar tidak nyaman. Kadang anak itu sering dendam sama ibu. Nah, kalau sudah dihukum benar jalan. Tuh, ayo baca tadi kamu. Bu, suara-suara malu. Kok langsung gitu. Dendam. Ketika disuruh lagi, boleh. Nah, itu dibangun lagi seperti itu. Dampaknya bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan. Supaya tidak salah jadi berbohong. Seperti itu. Lebih sering menggelindi dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau anak sering menyendiri, bengong sendiri, nah tanyakan, dekati. Maaf Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Karakter anak di sekolah, ya, anak itu suka usir sama temannya, anak itu cerewet, anak itu suka meminta gurunya, tidak menghormati guru. Itu merupakan gambaran dari sebuah keluarga di rumah. Jadi kalau anak di rumah jarang diperhatikan dengan orang tua, perhatiannya di sekolah, cari perhatian, gampang jadinya seperti itu. Jadi sebuah gambaran bentuk bagaimana karakter anak itu terbentuk dari rumah, bukan dari sekolah. Sekolah hanya memoles saja. Poles mana ini baik, ayo tingkatkan kebaikannya. Jadi seperti itu. Sebagai orang tua kita harus menuntut, ya, menuntut Bapak Ibu, dalam artian menuntut, dituntut. Nah, kamu mana? Kesini Bu, beliau Pak, beliau skin. Oh iya, dituntut saja. Jangan mengajak anak itu mengikuti maunya ibu. Jangan memberontak berarti. Oke? Ya, jadi dituntut, ikuti maunya anak. Nah, beliau Pak, beli nasi goreng Bu. Jangan bilang aku pesen ya. Nah, gorengnya di sana gak enak, beli yang lain saja. Nah, seperti itu kan enak. Dan kalau anak, nanti kesini tuh, nah itu yang salah, ya, itu yang salah. Jadi nasihat yang baik dan beri alasan yang baik pula. Jadi anak-anak
anak juga menerima. Siapa tahu dengan cara itu beli nasi goreng lupa jadinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini panduan disiplin positif di rumah. Pertama, orang tua perlu tahu bahwa anak yang sering kali mendapatkan label nakal adalah anak yang memiliki pemikiran yang kurang sesuai terhadap bagaimana mencapai tujuan mereka. Orang tua perlu mendiskusikan dan meluruskan pemikiran yang keliru tersebut untuk dapat menerapkan disiplin positif. Jadi kalau ada anak nakal, tidaknya ambil waktu lah, ambil waktu tertentu, rangkul anak, ngomong baik-baik. Nah, kamu ngerti seperti itu udah baik. Nah, kamu harus kesini, seperti itu. Jadi dirangkul. Kemudian luangkan waktu spesial bersama dengan si anak supaya mereka merasa dianggap. Ini dimana anak yang kurang perhatian biasanya, kalau di sekolah luar biasa cari perhatian mas di sekolah. Terus menjelang tidur ajak si kecil untuk menceritakan momen-momen senang dan sedih mereka pada hari tersebut dan diskusikan tanpa memberi judgment, menjudge. Boleh ketika itu tentunya anak gimana hari ini sekolahnya? Baik-baik saja, alhamdulillah baik bu. Apa kabar? Nah ditanya tiap hari seperti itu. Kira-kira ada yang melaksanakan seperti itu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tiap hari, alhamdulillah. Terus gunakan bahasa yang positif seperti ini contoh. Duduk di sofa dulu ya. Tolong tunggu sampai lantainya kering, nanti bisa terpeleset. Baik, bahasanya baik, tapi jangan sampai ngomong jangan lewat lantainya basah. Itu yang buat anak, ibu cicil mana loh? Iya, ibu cara ini, ibu benar. Hanya anak merasa takut, bisa seperti itu. Lanjut. Kemudian panduan lainnya, terapkan tempat positif saat anak kecewa. Biarkan anak menggunakan barang yang dia suka seperti buku, mendengarkan musik, boneka untuk membantu si anak merasa nyaman. Setelah dia merasa nyaman, diskusikan tentang perasaannya. Jadi ketika anak marah, biarkan dulu marahnya, selesaikan dulu marahnya. Anak nangis, biarkan dulu nangisnya, selesaikan dulu nangisnya, baru didiskusikan. Seperti itu. Kita beri masukan. Kemudian ajarkan kepada anak bahwa kesalahan adalah kesempatan yang baik untuk belajar dan fokus pada solusi bukan konsekuensi dalam mencari solusi terbaik. Dan yang terakhir, pastikan pesan kasih mama tersampaikan. Mulailah dengan mama peduli terhadap kamu dan mama khawatir terhadap situasi ini. Boleh mama bantu cari solusinya seperti itu. Next, restitusi. Asing bagi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Jadi seperti yang dikatakan saya tadi, ketika anak bermasalah, melakukan kesalahan, panggil baik-baik, omongkan baik-baik, beri nasihat baik-baik. Seperti itu. Jangan menjudge, langsung dimarahi. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. 9 ciri restitusi yaitu 1. Bukan menebus kesalahan. Ya, jangan sampai anak salah ditebus kesalahannya. Kamu salah, kamu nggak boleh megang HP selama sebulan. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, jangan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan dan mengajukan tawaran, bukan paksaan. Kamu harus gitu. Nah, itu memaksa, tapi menawarkan. Kemudian kamu seperti apa? Kemudian kamu apa yang kamu lakukan setelah ini? Seperti itu. Tawaran.
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang difokuskan adalah karakter anak, bukan tindakan. Jangan main mukul atau tindakan yang lain lah. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk penyampaian saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan Bu Diana. Bisa curhat-curhat juga boleh. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Monggo Bu Diana, sudah habis. It's time to begin the part lesson. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru S2 ketiga Olean, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus pembinaan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mana sudah meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang ya. Jadi kalau mencari waktu luang berbeda dengan meluangkan waktu untuk bisa hadir kita bersama-sama belajar. Jadi tidak hanya putra-putrinya, ayo belajar, masuk sekolah. Kita sekarang juga belajar. Kita juga salah satu guru yang paling utama, lebih-lebih berada di rumah. Baik, tidak perlu kenalan lagi ya. Karena pada dasarnya alhamdulillah saya mempunyai tugas amanah yang sangat mulia, yaitu mengajar di kelas 5. Ada beberapa bagian saya yang sudah sangat baik, banyak bantu saya, dan juga seluruh yang juga pernah berkolaborasi dengan saya. Saya akan melanjutkan materi yang Pak Rana sampaikan. Saya kebagian materi adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya ambil garis besar dulu. Kebutuhan. Adakah di sini ibu-ibu yang tidak memiliki kebutuhan? Butuh ya Bu. Kalau kita butuh, ya kita butuh model yang baik, maka kita juga harus punya modal yang baik, ya. Kalau anak kita harus baik, kita modalnya di rumah, talentnya, ya. Kita juga harus lebih baik. Kalau kita minta anak kita berangkat setengah 7 sudah di gerbang, kita pun harus lebih awal mempersiapkannya. Kita nyuruh anak kita, ayo setengah 7 berangkat, kita belum mandi. Itu sudah pembelajaran yang paling kecil di rumah. Belajar itu tidak instan Bapak Ibu ya. Ingin anak kita jadi anak yang solihah, berprestasi tidak instan. Kalau kita menuntut anak kita baik, kita juga pasti lebih baik. Karena yang lebih dahulu lahir itu kita sebagai orang tua. Bismillah kita menyelam. Ketika kita menginginkan anak kita baik, kita berpikir sejenak, saya pernah jadi anak kecil, ya. Jadi saya yang harus paham kepada anak saya, bukan mereka yang masih kecil yang harus paham dengan kita yang sudah lebih lama hidup di dunia. Benar? Apa saya salah? Benar ya? Oke, yang pertama, ini saya bahas tentang pendidikan secara global di pendidikan. Nanti bisa sharing dengan saya kalau di rumah juga memiliki kebutuhan yang ingin disampaikan, yang mungkin membutuhkan bantuan kami selaku guru dan orang tuanya di sekolah. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Sudah pasti ya Bu, semua manusia yang lahir di dunia butuh untuk bertahan hidup, baik sandang, pangan, ya benar ya, yang kita makan, kita minum, pendidikan, rumah untuk berdiam diri ya. Kemudian apa lagi? Healing, ya kan? Zaman sekarang kerennya healing. Anak-anak kalau sudah bosan ke saya bilang, kemudian ayo healing, mau kemana? Nah, ke kolam, cuma ke kolam. Yang penting mereka fresh, tidak melihat ruangan saja. Insya Allah semoga terwujud ya ibu-ibu. Dan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta.
Cinta ini penuh dengan makna, baik dari bahasa, gerak tubuh, ya, kasih, sayang, memberi dan menerima. Siapa yang berperan penting? Saya kah selaku gurunya? Nah, betul. Anak-anak panjenengan semua berada di sini dididik bersama kami itu kurang lebih dari jam 6:30, paling siang jam 1. Benar? Setelah itu belajarnya di mana? Di rumah. Bukan karena ada PR, ya. Karena ada PR itu tugasnya orang tua, tidak. Walaupun tidak ada PR, mereka semua juga tetap melanjutkan pembelajaran hidup di rumah bersama keluarganya. Nah, mulai sekarang kalau putra bapak ibu memiliki kelemahan, jangan buru-buru make up ke sekolah menemui wali kelas, "Bu, gimana anak saya?" Tapi beli cermin yang besar, kita kaca dulu lah. Saya sudah benar enggak ya? Saya sudah jadi teladan tidak ya? Kenapa sih saya nuntut anak saya keren? Sayanya begini. Saya kalau harus apa? Terus bagaimana? Apakah saya harus kuliah lagi? Oh tidak. Karena belajar itu tidak hanya didapatkan di sebuah lembaga pendidikan. Di dapur belajar, nonton YouTube belajar, kemudian bertemu dengan tetangga belajar. Saya ini mempunyai biografi seorang anak desa. Saya bukan terlahir dari orang yang kaya, tapi saya terlahir dari orang yang kuat. Kuat apanya? Jiwa dan raganya. Kalau bapak ibu mungkin ada yang setetangga dengan rumah saya yang dulu, saya tinggalnya di sebuah desa. Saya adalah anak desa yang punya mimpi yang tinggi, karena saya percaya saya boleh bermimpi tinggi. Ada orang bilang, "Cek kita kiam pemata sakit melabuh." Iya, kalau kita selalu tidur. Ayo bangun, wujudkan mimpi itu. Begitu ya. Jadi kalau kita punya mimpi boleh, tapi syaratnya bangun dari tidurnya. Apa yang dilakukan? Aktivitas sehari-hari. Kalau memang seorang ibu ini ada yang wanita karir, monggo silakan aktivitas. Yang tugasnya mulia di rumah, lanjutkan tugasnya, tetap pada tupoksinya masing-masing, sehingga kita mendapatkan hasil sesuai mimpi kita yang tadi. Bisa dipahami ya? Berikutnya, penguasaan. Seorang anak ini kalau bermasalah, kita ajak bicara dulu apa yang mereka inginkan. Kadang mereka menginginkan kekuasaan, penghargaan, kasih sayang. Di sini jelas ada 5. Kadang seorang anak itu beda-beda masalahnya. Pengalaman saya ada di sini. Saya tidak menyebutkan nama, namun saya sering melihat anak-anak saya naik jendela, nengok. Kenapa nak nengok? Bu, itu belajar apa? Kenapa? Pengen juga belajar. Tapi bukan maksudnya begini nanti ya. Mungkin dari yang mereka lakukan, mereka membutuhkan sesuatu yang belum didapatkan. Namun tidak serta-merta kita selaku orang tua langsung menyalahkan pendidiknya. Kita juga harus terlibat langsung di sana. Walaupun di sekolah tidak bisa memadai karena waktu yang terbatas, kita juga punya kesempatan di rumah untuk belajar dengan anak-anak kita. Bu, saya bukan seorang sarjana. Bu, saya sarjana tapi nggak ngajar. Bu, saya sarjana tapi tidak bekerja. Seorang sarjana akan lebih luar biasa ketika bisa mendidik anaknya, walaupun dia tidak bisa bekerja di luar sana. Karena pekerjaan di rumah ini luar biasa. Ibu ini luar biasa. Jadi koki, oke. Benar ya? Mau cuci baju? Oke. Kalau yang itu berapa? Coba. Benar? Mau ngajak anak-anak keluar ini tukang antar. Kalau grade berapa? Luar biasa ya. Ini berapa profesi yang tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau kita bisa memberikan yang lebih, insya Allah anak-anak kita juga akan memberikan yang lebih untuk kita. Bukan sekarang. Kamu kalau sudah sekolah, kemau olehnya. Bukan sekarang, nanti. Karena di sini tempatnya berproses, benih itu dituaikan. Mereka itu ibaratkan benih, contoh biji padi. Itu siswa SD Negeri 3 Olean. Ini ladangnya atau sawahnya. Saya, Bu Yunita, Bu Dani, Pak Ramo dan seluruhnya itu adalah petaninya. Kira-kira 3 ini kalau tidak kerjasama dengan baik, panennya bagus?
Bagus? Padinya bagus, sawahnya rusak, belum dibajak, banyak rumputnya. Tunggu, benihnya sudah bagus, sawahnya sudah dibajak, petaninya sibuk. Ya, kadang ke sawah, kadang tidur, kadang jaga-jaga, tumbuh dengan baik. Jadi ketiganya harus berkolaborasi, saling mendukung. Begitu ya Ibu? Oke. Berikutnya, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kadang seorang anak itu ingin bebas. Kenapa kamu di sini banyak ngomong? Saya itu kan katanya anak saya. Kenapa? Setelah saya dudukkan ternyata di rumahnya boring. Iya Bu, mama main HP. Ayah, saya juga sibuk. Mereka tidak ada tempat untuk berkomunikasi. Ada juga kerja kasih ini. Kadang rata perintahnya begitu ya. Dan anak-anak itu ingin kebebasan. Kapan saya diajak keluar, jalan-jalan, tidak memikirkan yang masih belum bisa saya selesaikan. Mungkin anak-anak kadang butuh waktu untuk bisa bersama keluarganya. Ingin bebas, ya. Bebas artinya di sini anak-anak itu bisa melawan dirinya sendiri, merdeka tanpa ada paksaan. Kemudian berikutnya, kesenangan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rana, saya sebelumnya, senang. Anak-anak jiwanya harus senang. Kadang mohon maaf, jika Bapak Ibu memiliki permasalahan di rumah, sebisa mungkin anak-anak kita tidak tahu. Karena seusia mereka belum waktunya ya. Ibu kenapa ya nangis terus? Bapak kenapa sih jarang pulang? Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah dengan keluarganya, anak-anak tidak ada di sekitar kita, ya, agar jiwanya tetap terjaga, jiwanya tetap merdeka, sehingga mereka nanti mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sampai sini ada mau tanya dulu tentang kebutuhan manusia. Ibu pernah merasakan ini waktu kecil? Butuh yang ini 5 pernah? Apakah orang tua bertanya? Cuek ya? Gak enak ya Bu? Kalau gak enak kita jangan meniru ya. Jadi yang belum baik yang dulu jangan ditiru, kita berubah. Dari mana rubahnya? Dari gurunya? Bukan. Berubah dari diri sendiri. Bisa dipahami? Oke, dilanjut. Berikutnya, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik anak-anak. Yang pertama, ini zamannya saya mungkin ya, guru sebagai penghukum. Mungkin ibu-ibu juga pernah dihukum. Ketika dulu sekolah mungkin kesalahannya tidak mengerjakan PR, atau gurunya memberikan waktu 10 menit, lewat dari itu tidak selesai. Pernah dihukum. Dihukum itu bagaimana rasanya? Menyenangkan? Menyakitkan. Benar. Ini posisi kontrol penghukum yang sekarang sudah akan mulai ditiadakan, dirubah. Jadi kita sebagai guru dan juga orang tua jangan menghukum. Kenapa? Karena menghukum ini seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat dan biasanya melakukan kekerasan fisik. Fisik ini tidak hanya ditempeleng, nyubit kecil aja juga fisik. Verbal dari bahasa. Benar ya. Macet tak tahu. Nah, ini sudah menyakiti, ya. Saya pengalaman saya sendiri ya, anak saya sendiri. Ketika anak saya duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 5, saya sering sampaikan, Dek, nilainya kenapa ya? Cuma begitu aja. Iya, saya tidak seperti mama, saya diam saja. Saya tidak marah, berarti dia sudah bisa mengoreksi dirinya. Saya dan mama saya tidak sama. Akhirnya sampai sekarang anak saya sudah duduk di bangku SMP kelas 2. Jadi anak saya sudah lebih dari saya tinggi, ya. Kalau dia ikut kesini mungkin bukan seperti anak saya, karena sudah SMP kelas 2. Sekarang kalau bertemu saya beda lagi bicaranya. Dek, gimana sekolahnya? Cuma senyum. Saya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau saya bicara sekarang hati-hati. Saya juga belajar dengan dia, karena sebenarnya anak itu tempat belajarnya kita sebenarnya. Iya benar ya. Masanya kita belajar dengan anak orang lain, iya kan? Kalau kita sukses mendidik anak, ya anak kita akan insya Allah memberikan yang lebih baik. Ketika sekarang bertemu anak saya, dia gimana nilainya, cuma senyum, ditunjukkan. Kadang saya tepuk pipi, saya mimpi atau tidak ya? Saya sudah tidak seperti dulu lagi mama. Akhirnya saya bicaranya dirubah. Kalau dulu sering bertanya, saya sekarang sering menasihati yang lainnya agar dia lebih baik lagi.
kemarin lagi tak kemarin, bener ya? Jadi kalau anak kita sudah berhasil di step ini, kita naik lagi levelnya, agak tinggi. Ya, tapi ingat jangan menghukum. Kita masuk ke dalamnya. Anak kita butuh apa? Bukan kita butuh apa sama mereka, bukan. Tapi anak kita butuh apa? Karena kita sebelumnya pernah menjadi seperti mereka. Itulah yang dikatakan pendidikan, ya. Oke, berikutnya. Posisi kontrol seorang guru itu membuat orang merasa bersalah. Bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan. Ini saya contoh dulu ketika saya di sekolah yang lama, murid-murid saya bilang begini, Bu Diana, memang tidak pernah memukul, memang tidak pernah buat saya berdiri, tapi kata-katanya mematahkan hati saya. Benar, sekarang anaknya sudah SMP kelas 3, sering ke rumah. Tapi dia berterima kasih karena saya sering berbicara seperti itu, dia termotivasi. Saya kepada guru-guru di sini tidak begitu takut, padahal gurunya itu galak. Tapi kalau sudah Bu Diana yang menghadapi saya tidak akan bicara. Kenapa? Karena senjatanya beliau hanya dengan bahasa. Saya tidak suka marahin guru. Saya tidak suka memukul karena itu rasanya akan menyakitkan. Saya belajar dari kesalahan saya dulu. Saya kalau bicara tidak bentak-bentak kepada anak saya, tapi kata-kata saya ini mematahkan hati mereka. Hingga mereka itu sangat sedih, kadang juga kecewa. Kemudian berikutnya, teman. Guru sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Persuasif itu ajakan, mengajak. Di sini ada sebuah contoh, ayo bantulah demi ibu. Ya, saya bukan pernah lagi sering menjadi teman bagi anak-anak saya. Bahkan kalau dulu ketemu saya dari jauh, saya seperti kakak. Bahkan manggil saya kadang salah, manggil tante, mbak, ya, dari dekatnya mereka. Itu salah satu posisi kontrol sebagai guru. Jadi bahasanya lembut, menggunakan ajakan. Ayo, ya, tapi tidak menghukum. Itu contohnya. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah ini posisi kontrol sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, nah ini yang sering juga banyak digunakan, poin yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau, bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini, guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Nah ini, kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak ataupun ibu juga di rumah, jangan dadakan. Itu dirubah. Jadi anak merasa kaget, tapi aman main HP. Ya pernah gitu. Pernah ditegur anak secara langsung? Saya bilang pas. Itu main. Mulai sekarang kita bikin kesepakatan. Jadi tidak hanya saya sebagai guru dengan siswa di sekolah, saya sering berkesepakatan dengan anak-anak saya, boleh masuk kelas saya, bisa lihat, tapi di rumah bisa diterapkan. Ya sini duduk sayang nak, kalau malam habis sholat maghrib, besok jangan main HP dulu ya. Kita cari alasan yang menurut mereka itu tidak menghukum mereka. HP-nya ini sudah zaman dahulu, baterainya mudah lemah, jadi kalau mau main paling tidak 10 menit, 30 menit, ya bisa kan? Jadi ada kesepakatan, sepakat ya. Kalau misalnya lebih gimana? Kita tawarkan, jangan dipaksa. Tadi para menyampaikan di awal, jangan dipaksa. Sepakat. Contoh, berjam. Kita tahu lagi seperti orang nego, beli lombok di pasar. Kalau 1 jam nanti HP-nya dijual, kalau rusak. Gimana kalau kurangi lagi? Contoh sepakat, oh iya dah mah, besok 30 menit. Besok kita pantau, jangan diam. Jangan hanya karena mas ini besok nonton Korea. Jangan ya. Kita ingat sebagai monitor, pemantau, selalu diawasi. Konsekuensi kalau 30 menit ya, jadi kita dianggapnya mama lecehkan. Ya, jadi kita benar-benar disiplin. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer, mengerjakan sesuatu bersama-sama, tidak memerintah, tapi guru juga ikut bekerja sama, memotivasi siswa untuk bertanggung jawab atas segala perilakunya serta mendukung siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri.
beberapa minggu yang lalu, kelas saya sendiri, saya menemukan dua anak saya. Dua anak saya tidak mematuhi peraturan di kelas. Karena ketika jam olahraga, seperti yang di halaman ini tadi ibu lewat, semua kan harus menggunakan seragam olahraga. Anak saya satu tidak pakai, saya datangi. Tapi saya manggilnya tidak secara bila Bang sudah kamu tidak. Saya bisikin, boleh Bu Diana sebentar? Iya Bu. Ini tidak ada rasanya. Coba ulang. Kamu sini. Dia sudah berupa bermakna. Benar? Sini ikut Bu Diana sebentar. Ingat ya, perasaan seorang anak dijaga. Rasa malu dijaga. Kadang mereka ada yang sensitif, ditegur sedikit malu sama temannya, besok tidak masuk. Siapa yang rugi? Saya dengan jenengan. Dibisikin ikut Bu Diana. Saya panggil, duduk berdua. Dia tidak merasa. Saya tanyakan, ada apa Bu? Duduk. Kok saya dipanggil? Kamu hari ini olahraga? Iya. Adakah yang tidak kamu patuhi hari ini? Dia diam sebentar. Iya Bu, saya tidak pakai kaos. Dia mengakui sendiri. Benar atau tidak? Salah Bu. Jadi kita tidak perlu marah-marah, dia mengungkapkan. Sadar akhirnya. Kalau begini bagaimana? Kamu benar gak yang lewat? Salah Bu. Terus, kenapa bisa bersalah? Kenapa hari ini kamu tidak sama dengan temannya? Dia akhirnya menjelaskan, memberikan alasan. Saya itu Bu, kalau olahraga yang selalu menyiapkan mama saya. Tadi mama saya ke pasar, akhirnya saya enak aja berangkat, tidak sadar kalau di tasnya itu tidak ada kaos olahraganya. Sampai di sini dia masih asik main, tetap merasa tidak bersalah. Akhirnya setelah saya ajak bicara, dia tahu iya Bu, saya salah. Mulai hari ini saya akan mencoba menyiapkan baju saya sendiri agar besok saya sama dengan teman-teman dan mematuhi peraturan kelas. Adakah kata-kata saya yang marah? Dan mereka juga tidak dendam dengan saya, mereka tahu. Ya saya salah. Ini yang kita terapkan juga di rumah. Kalau ada anak-anak kita yang memang jangan langsung ditunjuk. Nah, kalau lebih tua, jangan. Kadang kita sebagai orang tua juga harus belajar kepada mereka. Bisa dari sini contohnya dipahami? Oke, dipahami. Ini contoh pernyataan, bukan pertanyaan ya, beda ya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu baca. Tapi dengan penekanannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa Ibu? Membuat orang bersalah. Otaknya muncul, kok salah. Ini merasa bersalah kita. Jadi kata-kata pernyataan seperti itu adalah posisi kontrol yang menempati membuat orang merasa bersalah. Ini contoh ya Bu, contoh saja. Masih banyak pernyataan-pernyataan yang lain yang mirip dengan ini. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kata orang Madura gimana? Mbak, nggak sampai malu, kamu benar. Pernah ikut begitu? Kepada siapa? Suami? Oh iya. Jadi untuk pasangan juga bisa ya Bu ya. Gimana cara kita menjaga perasaannya? Itu termasuk posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Kemudian berikutnya, ayolah persuasi mengajar, ayolah berubah, ayolah lakukan demi saya, ayolah berubah demi kalau di rumah tangga demi kebahagiaan kita mungkin ya. Itu termasuk posisi kontrol kita sebagai teman, ya. Teman, ada kata-kata ajakan. Karena biasanya kalau dengan teman kita bahasanya bebas ya. Enak banget kalau dengan teman daripada dengan suami atau dengan istri biasanya ya. Coba ngumpul dengan teman. Kita kumpul ya Ibu Barisan, pasti ngomongnya wah karena bersama teman. Kemudian berikutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini dipantau. Jika ada anak-anak kita yang berikan lebih, kita berikan reward juga. Itu kata-kata yang sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai pemantau. Ini berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, memimpin. Saya memimpin. Ketika anak-anak yang tadi saya contohkan, saya memimpin mereka, mengarahkan mereka sadar akan kesalahannya dan tahu solusinya. Cari sendiri. Saya tidak memerintahkan teman saya yang tadi, menurut saya yang tadi untuk kamu bilangnya semuanya, enggak. Tapi mereka yang mengungkapkan sendiri. Kemudian berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sering biasanya guru di kelas. Kalau sudah mau pulang, ayo waktunya tinggal 10 menit. Bahkan ditemui pakai sapu, tas.
murid kita mengerjakan sesuatu tapi belum selesai tepat pada waktunya, jangan langsung bilang begini, ibu di mana mulai mak kerberiada di gerbang abid apa di guruna. Nah ya, jangan dulu. Kalau putra putrinya pulang paling terakhir, jangan disambut begitu. Mereka di sini sudah banyak masalah karena pulang terakhir. Sambut dengan senyum. Gimana hari ini? Walaupun panjenengan tahu anak saya terakhir ya pada. Anak saya pernah ranking 2 dari belakang, itu anak saya serang SMP semua. Siswanya 32, rankingnya 30. Makanya bilang maaf mak, Sinta tidak seperti mama. Saya diam. Tapi saya diamnya menyelam. Kenapa anak saya diam? Keahliannya di mana? Akhirnya maaf, anak saya ini kan di pesantren. Padahal tidak mau dia di pesantren. Tapi karena saya sudah menyelam, saya tahu dia kelebihannya di sini, saya arahkan ke pesantren. Alhamdulillah, langsung nanjak jadi 1, makanya dia diam. Siswanya 89, dia ranking 1. Saya juga bengong. Benar apa tidak nih anak saya? Ternyata alhamdulillah saya setelah menyelam, saya tidak salah mengarahkan dia ke pesantren. Padahal walaupun saat itu dia ke SMP pasti diterima karena punya sertifikat. Tapi saya tahu anak saya. Yang tahu anak kita ya kita, bukan orang lain. Bahkan gurunya belum 100%. Ya, jadi kita ayo belajar memahami anak kita mampunya di mana. Kemudian next, lanjut karena. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau anak kita punya masalah, kita lakukan restitusi, proses menciptakan seorang anak paham akan kesalahannya, sadar akan kesalahannya, mencari solusi sendiri untuk ditepati sehingga membentuk karakter yang kuat. Ya, benar kata para di awal menyampaikannya, kalau anak-anak itu takut sama kita, kitanya healing, nggak ada, mereka keluar aslinya, benar. Tapi kalau bukan karena takut, memang menciptakan, saya harus disiplin, saya harus sholat tanpa dibangunkan. Jadi meskipun namanya jam 3 sudah ke pasar, jam 4 anaknya pasti sudah sholat subuh. Tapi kalau main gebrak, yang gebrak ke pasar, tidur lagi. Iya. Pernah begitu? Betul ya Bu? Jadi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang dimaksud menstabilkan itu kita bertanya. Seperti yang tadi baju olahraga jiwa, saya tanya, hari ini kamu ada sakit atau tidak? Setelah itu, setelah mereka mengakui, kita juga menyampaikan, ya, menanyakan keyakinan begini dan ya, tidak semua orang di dunia itu benar. Kita semua punya salah. Jadi anak-anak itu tidak merasa kok malu salah, ya, karena di sini ada, saya menemukan ungkapan sesuai sini, Bu, saya tidak mau lagi hidup di dunia. Ada, benar, saya menemukan sendiri. Ya Bu Yuli ya. Sampai tidak tahu ini ruangannya kelas Bu Yuli, yang bersangkutan ada di sebelah ini gudang. Di gudang sebelah ini ada sebuah tongnya apa itu Bu Yuli? Tong sampah mungkin seperti tempatnya aspal itu loh Bu. Anaknya kecil yang masuk, nangis. Bu Yuli nggak bisa apa ya, suara nangis, takut. Kebetulan saya ada di sini, kenapa Bu Yuli? Ada yang nangis, dicari dengan saya dan Bu Yuli. Benar Bu, ada di dong di bawah. Bilang, saya sudah tidak mau hidup di dunia ini lagi. Coba, ya benar ya, itu bukan bahasa anak-anak lagi. Kita selama kenapa anak ini bisa bicara? Rasanya sudah orang dewasa. Mungkin harusnya yang ngomong kita ya Ibu ya. Udah bosan hidup tapi mati saya nggak mau gitu ya. Terlalu banyak ini. Nah, anak kita kemarin juga ada. Akhirnya saya dengan Bu Yuli berusaha meyakinkan bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ayo naik, susah Bu, mau naikkan tuh susah. Sudah naik, lompat lagi hilang, nggak ketemu. Ini sering kali terjadi. Lagi-lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perubahan. Jadi kalau ada masalah seperti itu jangan langsung menyalahkan yang bersangkutan. Kita menyelesaikan dengan cara seperti ini. Yang pertama, kalau dia mengaku bersalah, kita juga menyampaikan, meyakinkan bahwa semua manusia punya salah dan juga semua manusia yang bersalah punya kesempatan untuk memperbaiki. Jangan bilang, kadang ada begini orang tua, ya tak kira belajar aja ngalak kepak. Nah, benar. Ini yang sudah rubah. Makanya kami di sini bertugas menyampaikan sebagai guru penggerak. Kenapa? Karena tempat yang paling indah, yang paling menyenangkan,
bisa berubah dari kecil dulu. Satu sekolah berubah, ibu nyampe rumah cerita tetangga, satu RT berubah. Ya kan enak ya, satu RT sampaikan di kecamatan, satu kecamatan berubah. Nah itu kita perlahan-lahan merubah dulu dari yang kecil. Kemudian setelah menanyakan, kemudian divalidasi. Artinya divalidasi, setelah ini dari apa yang kamu lakukan, kamu akan bagaimana? Apakah tetap seperti ini? Ditanyakan. Oh enggak Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah ini namanya restitusi, proses menciptakan. Namanya proses Bu, pasti ada langkah-langkah. Contoh, Bu tolong dong buatkan rendang di rumah. Apa langsung bilang ke pacarnya rendang. Jadi enggak? Apa stepnya? Beli bahannya dulu ke pasar, ya benar? Sampai di rumah dicuci, dibersihkan, baru dimasak, baru bisa dihidangkan. Itu proses, sama dengan ini. Jadi butuh proses. Lanjut. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin ada keluh kesah atau mau sharing, mau curhat dengan saya. Kita bahas bersama. Mungkin ada sebuah permasalahan di rumah tentang putra putrinya yang tidak bisa terpecahkan. Mari kita sharingkan. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Monggo Ibu. Kelas 3 ya Bu? Iya. Oke, monggo. Susah dulu belajar. Belajar apa itu Bu? Belajar apa pun jarang mau belajar. Walaupun ujian itu jarang mau belajar. Maksudnya kalau sampai di rumah sudah tidak mau belajar. Aktivitasnya di rumah apa Bu kalau tidak mau? 12. Ya. Karena teman-temannya jam 2 PPI. Terus? Jam 5 datang main mengaji di langgar. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi mungkin satu ini penanya lagi? Oke, dari Dewan Guru. Silakan langsung dari sana. Kan ini bukan perwakilan dari Dewan Guru, tapi Ya. perwakilan dari wali murid saja. Paling Ini murid ada dulu. salah satu ini Bu murid, dia tuh bukan murid sih, anak saya. Dia itu memang dari sekolah, dari rumah itu karakternya itu pendiam. Terus setelah saya ajak, ayo berteman dengan temannya, dia berubah Bu dari yang pendiam jadi hiperaktif. Yang orang tua datang ke saya, Bu ini kenapa sejak sekolah di sini kok berubah yang pendiam jadi seperti ini, aktifnya luar biasa sampai nakal, gitu. Saya koreksi lagi kenapa ya? Setelah saya tanya, oh temennya yang satu sekolah jadi merubah karakternya anak yang pendiam jadi nakal juga. Itu bagaimana Bu? Apakah saya harus mengkomunikasikan dengan wali murid, dengan orang tua, atau kasih arahan kepada anaknya jangan berteman dengan si ABC? Terima kasih Bu Diana. Baik, terima kasih. Saya menjawab dulu yang pertama. Dari siapa putranya Bu? Ajeng. Perempuan ya? Ajeng kelas 3. Oke. Tadi bahasanya Ibu tidak mau belajar. Itu terucapkan kepada putrinya. Ajeng, kamu tidak mau belajar? Disampaikan Bu. Begitu. Kaget ya. Tapi angka bukan segalanya ya tadi yang Pak sampaikan ya Bu. Mungkin Ajeng ini kalau dari yang Ibu ceritakan aktivitasnya padat. Ya, kegiatannya padat dari sekolah pulang sampai ngaji TPQ, benar. Terus malamnya di musola masih. Nah, mungkin Ajeng butuh tambahan waktu. Tapi tolong apa yang sudah Ajeng lakukan terhadap kesehariannya, jangan dibilang tidak mau belajar karena itu sudah belajar. Ya, sudah belajar Bu. Ingat ya, setiap anak itu tidak harus kompeten di semua mata pelajaran. Benar? Jangan. Kita perlu paham seperti anak saya tadi. Ini mampunya di mana? Contoh, ini mampunya di seni menggambar. Ayo, itu pasti senang. Kalau sudah kesenangannya kita fasilitasi, insya Allah dia juga akan semangat. Jangan anak yang tidak senang di bidang A kita paksa ke A, B, C, sudah A masuk, masih ke B, ke C, ke D. Ya, jadi sekecil apapun yang putra-putri Ibu lakukan, berikan reward. Kalau Ibu tadi kan mengeluh saja, nggak pernah belajar, pernah berikan reward. Oh gitu, sudah diberi reward ya. Setelah diberi reward, yang sudah dilakukan
ya. Jadi tidak harus semuanya Ajeng kerjakan. Kita cari kompetennya di bidang apa, itu yang selalu ditingkatkan, ya. Kalau terus ibu mengulang nggak mau belajar, dia beneran tidak mau belajar nantinya. It's time to begin the quick lesson. Mungkin bahasanya lebih ini ya Bu, lebih persuasif lagi ajakannya. Cerita, saya dengan saya bercerita dulu, jadi sampai termotivasi anak ini mau belajar. Dek, mama dulu kalau belajar tuh nggak ada lampu, saya nggak ada lampu dulu waktu kecil, nggak ada lampu, hanya menggunakan apa kata sekarang ya, karpet ya Bu, masih ada. Jadi saya kalau belajar dulu, sini saya hitam, asapnya, kena asapnya. Jadi saya cerita dulu, jadi mungkin anak kita suka mendengarkan dulu. Setelah saya cerita, ternyata anak saya, mama ternyata dulu tidak seperti kehidupan saya. Iya deh, mama itu sudah banyak kekurangan di hidup di desa, masih mau kok belajar. Masa kamu kalah sama mamanya? Mungkin persuasifnya lebih ditambah yang lebih lembut sehingga bisa mengajak putra putri kita. Bisa dipahami Bu? Sudah selesai? Ada lagi? Yang Bu Yunita, mungkin Pak Ana mau menjawab. Oke. Partner hidup Bu, dilempar ke partner hidup lagi. Wali murid kita ya? Kelas berapa Bu? Kelas 2, laki-laki perempuan. Kalau bersama keluarganya banyak bicara, tapi ketika di luar dia bisa berkolaborasi dengan temannya sehingga mengakibatkan perubahan karakter, tidak? Suka aktif lah. mengganggu di luar sekolah atau di dalam? Oh, berarti kalau sudah di luar sebagian besar tanggung jawabnya adalah orang tua ya Bu. Tapi kita selaku guru selalu membantu. Menurut saran saya, pertama Bu Nita selaku wali kelas ya, coba diterapkan. Ya, tapi cara menerapkannya jangan membuat anak itu malu. Kadang kita seorang guru respect, bukan respect apa ya, spontan. Ketika mana capek, ya pagi full sampai siang, tiba-tiba ada satu anak yang bikin ulah, kita gak langsung marah, itu tahan. Ya mungkin di polisi juga ada yang menjadi seorang pendidik baik di sore di TPG atau di madrasah, ditahan dulu karena lebih baik kita itu menasihati dengan cara tidak mempermalukan. Kalau di banyak orang begini, kamu tidak bisa yang terdengarkan, itu namanya bukan menasihati, itu namanya mempermalukan. Tapi kalau bicara hanya berdua dengan yang bersangkutan, berarti menasihati langsung agar dia berubah, itu akan berbeda. Ya, perasaannya agak berbeda. Jadi Bu Yunita selaku wali kelas ini diterapkan dulu, restitusinya diterapkan. Ini mohon maaf karena bisa back ke depan. Ya, yang barusan aja. Nah, lebih jelas ini. Yang pertama Bu Yunita bisa menstabilkan dulu. Ya, kita aja. Bu, ini sudah. Jangan berhenti di satu kali. Ya, sunnah itu biasanya nggak ganti. Satu tercapai, 2 kita lakukan, 3. Ya, terus menerus. Jangan kasar lah kok Bu, mari beri mari, jangan ya. Saya bayangkan, saya seorang ibu, anak saya dari kelas TK sampai SMP, berapa belas tahun ya, pelan-pelan mau ke angka 1 ini saya belasan tahun anak saya. Anak saya dari kelas 2 SD baru bisa baca, saya guru di sana. Saya tidak marah karena anak saya sukanya menggambar, jadi saya tahu anak saya. Sampai wali kelasnya kebetulan partner saya di sekolah yang gak Bu, Sinta ini nggak bisa baca, mau naik kelas 2 sudah Bu Diana. Iya Bu, nggak bisa ya. A sampai Z, betul namanya. Dek, SMA aku. Coba kalau ibu yang jadi gurunya marah enggak? Ini beratnya adanya mana tinggi. Muter. Saya tidak marah. Tapi mau marah, mau. Tapi saya tahan karena saya tahu anak saya sukanya menggambar. Sampai sekarang kalau kirim surat tuh banyak gambarnya Bu. Dan saya nggak marah karena pada saatnya ketika anak itu tahu dia akan belajar. Tentunya terus dengan dorongan dari kita, bimbingan dari kita, motivasi dari kita. Contoh nih, ada ibu kan ya Bu, saya pernah memberanikan diri memberikan kepercayaan kepada Kanza dan orang tuanya untuk tampil di acara Maulid Nabi. Benar? Waktu itu saya kolab dengan Bu Yuli. Bu Yuli, boleh tidak Kanza saya tunjuk sebagai kesenso? Jangan Diana, nggak apa
situ nggak bisa apa-apain. Jangan lihat luarnya, ya kita lebih masuk dari dalam. Kanza ini ikutkan fashion, Bu Yuli. Masa dia bisa coba? Dia berani, ya benar ya Bu. Kemarin aja juga dia tampil ya, lupa nggak di video. Ternyata apa? Setelah diberi kepercayaan, anaknya percaya dirinya tinggi. Ketika dilatih nggak pernah pulang, padahal pas satu pulangnya lebih awal. Karena diberi kepercayaan, Kanza meluangkan waktunya untuk latihan, serta jangan lupa didukung oleh orang tua. Itu penting, ya. Anak-anak yang sudah semangat, orang tua jangan mendonkan. Ibu tadi besar, tak usah lah, bukan, ya. Jangan. Kalau anak kita sudah berani, ya kamu bisa diapa? Sembunyikan permasalahan kita pribadi, sembunyikan dulu. Jangan tampak raut kita. Saya boleh cukup orang boleh melampiaskan ke anak. Jangan. Ayo kita lebih dewasa lagi jadi orang tua. Jadi orang tua itu tidak mudah. Benar? Mau dipanggil ibu, bapak tidak mudah. Banyak perjuangan, bahkan air mata. Saya kalau nangis juga dulu sembunyi-sembunyi karena takut anak saya tahu. Sudah mamanya nangis, masa saya nggak bisa belajar? Soalnya saya tahu, ngerasa anak saya dulu nggak bisa baca memang dia. Sampai kelas 2 baru naik, baru tahu A sampai Z. Bayangkan, A sampai Z baru tahu kelas 2 anak saya. Saya tidak marah karena saya tahu dia sebenarnya menggambar terus. Ya sudah, itu yang kita lateni. Kompeten ini kita tunjukkan karena tidak ada aturan anaknya pintar mapel A sampai Z, nggak ada Bu. Kalau memang ada, kenapa semua guru sarjananya kok tidak semua mapel? Saya sarjana pendidikan ekonomi dan sarjana PGSD. Pak Rana matematika PGSD, kenapa kok tidak semua mapel? Bu Yunita, Bu Yuli, tidak, karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Jangan nuntut anak lebih, kitanya kurang. Jadi paham ya? Bagaimana Bu Nita? Nanti stepnya setelah dari anak, coba ibu juga meluangkan waktu berkomunikasi dengan orang. Tapi ini selesaikan dulu ya, untuk melihat perkembangannya. Adakah perubahan Bu? Saya sudah melakukan pendekatan dengan putranya. Ya, jangan sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Gunakan ruangan yang aman. Mereka itu merasa tidak terancam, tidak merasa dilihat orang lain. Karena kalau saudara tuh, Bu ada yang lihat, sudah begitu anak-anak di sini. Bu itu lihat, jadi mentalnya masih kurang. Menurut saya, karena saya di sini masih baru 6 bulan kurang lebih. Jadi itu, mungkin ada lagi. Saya beri 1 kali kesempatan sebelum saya akhiri. Oke, Bu Yuli silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai guru kelas 1, banyak sekali yang ingin saya tanyakan yang ada hubungannya dengan budaya positif ini. Di mana siswa saya yang 7 orang yang termasuk Kanza itu ya, 7 murid tersebut ini super aktifnya minta ampun. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, sesabar mungkin, ya. Sampai saya sendiri itu tidak punya cara untuk mengatasi, bagaimana caranya mengatasi ketujuh siswa tersebut. Dengan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, hasil bintek ini saya lakukan. Namun masih sebagian, tapi alhamdulillah yang 4 orang sudah lumayan. Tinggal yang 3 orang itu masih mau membakar-bakarnya itu seperti apa, saya belum bisa. Mohon bantuannya Bu Diana, bagaimana cara untuk mengatasi anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para nama jawab atau saya lagi? Kalau Pak Rana dulu ya. Ini punya ini pengalaman yang lebih Terima kasih. Itu terjadi pada diri saya juga. Saya murid-murid yang aktif juga. Jadi awalnya saya kewalahan sama gimana cara cari solusi. Yang pertama dari solusi bagaimana supaya anak ini aktif dalam artian baik seperti itu. Ternyata ada beberapa guru yang mengajar di kelas saya itu menggunakan metode menyanyi. Nah,
dengan cara menyanyi. Jadi ya pembelajaran yang menjelaskan dengan cara menyanyi dan akhirnya anak itu suka seperti itu. Dalam artian metode ini sangat menarik untuk siswa. Jadi kita sebagai guru harus mampu berinovasi. Jadi walaupun kita sudah diberi segala macam cara dilakukan sudah, tapi kita sebagai guru harus mampu berinovasi. Inovasi terus menerus apa yang membuat anak ini hiperaktifnya dimanfaatkan hiperaktifnya Bu. Jadi hiperaktifnya ini positif. Contoh bahasa anak ini tidak bisa diam. Kira-kira anak itu pintar enggak Bu? Betul ya? Ya. Atau kalau saya ada anak hiperaktif tapi pintar tidak bisa diam. Kalau sudah ternyata meluyur kemana-mana. Nah, saya kasih tugas, saya panggil. Jadi nak sini. Kamu sudah Pak. Sudah. Kalau sudah bantu teman-temannya yang belum. Wah, siap kayak gitu. Bertugas membantu. Kalau seperti itu, ya apa ya? Berikan pembelajaran yang anak-anak itu senang. Entah itu membuat belajar kelompok. Jadi konseptual, metodenya konseptual langsung secara nyata disampaikan. Seperti itu. Mungkin dari saya sebelumnya mungkin ada gambar dari Bu Diana. Baik, saya menambahkan ya Bu Yuli, karena memang saya sering berkunjung kelasnya Bu Yuli ya. Menemukan satu siswa, saya nggak hafal namanya, kemarin itu menurunkan baju saya siapa? Laki-laki? Bukan, ketika diangkat dengan Bu Yuli, nah keren muridnya. Padahal kalau ceritanya Bu Yuli aktif. Saya pernah Bu pakai training, Bu Yuli tidak sengaja ngangkat kaos saya karena dia lihat jahitannya. Begitu diangkat segini, karena mungkin anak ini tahu ya saya sering pakai baju panjang, langsung diturunin baju saya. Berarti dia perhatian sama saya ya. Dia turun, ini ada Bu Yuli beneran. Kok diturunin nak katanya? Mungkin terbiasa lihat saya seperti ini. Fadil atau Adil? Fadil. Saya sering menerai Fadil. Saya nggak begitu hafal, cuma hafal wajahnya, namanya nggak hafal. Saya peluk, saya ajak ngomong, kamu tadi keras banget motornya. Saya nggak marah, keras banget motornya. Senyum. Kayaknya di sini kalau ada lomba tinju kamu nggak ikut? Mau? Langsung bilang mau. Oke, tos kemudian ya, tos ya, tos keras Bu, tos saya juga keras. Mungkin dia punya kelebihan di sana. Kita ajak ngomong ya, kita cari tahu dia mau apa. Seperti itu. Jadi kalau kita langsung menyalahkan, mereka yang ada dendam, marah, kecewa, pegel ya pasti pegel. Apalagi orang tua, cara membentuk dia benar ya. Tapi jangan ya Bu, jangan bilang gitu lagi karena doa. Dan Bu Yuli jangan minta ampun, jangan minta doa saja. Bilang sama orang tua, karena ada orang tua itu dibentik, Pak, tolong ya saya dibantu doakan putra putrinya. Karena itu memang sudah lurus sangat yang keren luar biasa. Ampuh bagi saya. Kalau kita sudah berusaha secara fisik dan verbal masih belum, yuk mungkin kita sebagai orang tua belum bangun tengah malam, masih belum banyak mendoakan ya, yang khusyuk. Kita minta. Kalau kita minta, yakinkan sama Allah, ya Allah saya butuh. Saya benar-benar butuh. Anak saya harus seperti ini. Minta. Karena saya sendiri yang punya pengalaman. Dari anak saya sendiri, 2 dari belakang, terus langsung naik ke 1 tanpa saya marah. Kita berjauhan, dia di pesantren, saya di rumah. Gak pernah ini papanya tanya saya, gak bisa marah kepada anak saya. Karena saya waktu kecil kena marah. Walaupun saya berjauhan. Orang tua saya, bapak ibu saya ada di kota, bukan bercerai, ada di kota. Saya ditinggal ke kakek nenek saya. Datang-datang cuma mau marah. Kamu ranking berapa? Pengalaman saya. Ranking berapa? Diam. Makanya saya mau nanya ranking anak saya, mikir. Saya dulu perasaan itu tidak enak banget. Saya itu tertekan ya, karena harus dituntut kamu ranking 1, tapi orang tua saya tidak ada, tidak mendampingi saya di rumah. Saya sama mbah. Bayangkan mbah itu kadang ya cuma bisa nyiapkan kita, manggil kita kalau mainnya kesorean untuk mendampingi belajar susah, kecuali dia seorang guru yang sudah pensiun ya, mungkin ininya masih bisa dikembangkan lagi. Kalau sudah mbah, apalagi mbahnya saya ngambil sawah, nggak ada Bu, saya tuntutan harus ranking, sedangkan sarangan saya hanya sebuah buku zaman dahulu, buku-buku yang sudah lapuk seperti itu, karena sekarang saya di desa nggak ada googling perpus seperti itu, nggak ada.
pahlawan, tokoh umat, cutnya. Saya tahunya di buku, bukan di sekolah. Jadi saya punya prinsip belajar itu dengan siapa saja. Siapa yang saya temui memberikan ilmu kepada saya itu adalah guru saya. Dimanapun saya berada, saya bisa mendapatkan ilmu, itu adalah madrasah saya. Jadi bagi saya nggak ada pikiran saya sarjana, tidak ada sama sekali, Bu. Tapi saya yakinkan Allah, ya Allah, saya butuh. Saya dari keluarga yang biasa, saya ingin merubah menjadi luar biasa. Alhamdulillah, saya menjalani kuliah 2 kali. Padahal menurut ini keadaan saya dulu, saya tidak akan bisa kuliah sebanyak 2 kali. Ya, alhamdulillah itu saya kembangkan kepada adik-adik saya. Karena cerita sedikit ya Bu, gak jadi motivasi. Begitu saya lulus SMA, saya bukan SMA, SMK, susah rasanya kalau saya harus kuliah karena saya jurusannya adalah kejuruan akuntan. Saya seorang akuntan sebenarnya ya, bukan di bidangnya di akademik, seorang pendidik guru, akuntan di bank harusnya. Tapi karena Allah memberikan jalan yang lain, mungkin dengan doa saya diberikan rezeki bisa berkuliah S1 ekonomi, dilanjutkan dengan baru saja PGSD, dan juga bisa melakukan sekolah pendidik sertifikat yang sekarang ini yang saya jalani setelah penggerak. Tidak ada juga di pikiran saya, Allah masih berkenan saya menyampaikan ilmu, pengalaman, berbagi dengan orang-orang di sekitar saya. Dan adik saya juga sama, kami sekeluarga kalau sudah sepak semua lepas. Bapak ibu saya lepas karena kedua orang saya bukan seorang ASN, hanya seorang orang tua biasa, wira swasta, kerjanya di rumah. Jadi kedua adik saya juga kuliah tanpa orang tua, tapi dengan seluruh pengetahuan saya sebagai kakaknya. Alhamdulillah semua juga sudah sarjana, dan sekarang yang terakhir juga masih melanjutkan pendidikannya di Semarang. Itu pun hanya saya yang tahu dan mendukung. Orang tua juga tetap angkat tangan karena prinsip orang tua saya selesai SMA selesai. Kami selaku orang tua tidak bisa melanjutkan biaya pendidikan. Itu motivasi buat saya. Saya yakinkan mereka berdua, saya bisa. Yang saya minta doa, bukan minta ampun ya Bu ini, saya minta doa. Hanya itu, karena orang tua ini doanya mustajabah bagi saya. Mungkin ada lagi bisa dipahami? Sudah merasa mendapat ilmu yang baru? Semoga pertemuan kita yang sangat singkat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila banyak meluangkan mengambil waktu Bapak Ibu dari rumah. Untuk kita berada di tempat insya Allah penuh berkah, sehingga pulang mendapat manfaat, diterapkan sehingga menjadi manfaat dan berubah lebih baik. Ada tambahan Pak Nana? Sudah? Monggo Bu Yudika, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu beserta Pak Ana yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua pada hari ini. Semoga ilmu yang baru yang kita dapatkan hari ini kita jadi motivasi kita menjadi ibu yang baik. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Sekolah guru kedua, guru sambung lah istilahnya seperti itu ya. Terima kasih kepada semua wali murid istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Wulandari, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Oleh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah harapan besar kepada calon guru penggerak kami, Ibu Diana Nurkhalida. Budaya positif yang sudah diterapkan Ibu Diana dalam implementasi pembelajaran sudah beliau terapkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Namun hal itu perlu ditingkatkan lagi dengan harapan budaya positif tersebut akan menjadi suatu pembiasaan dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bisa mengarahkan siswa-siswi kita untuk berkarakter, berprofil pelajar Pancasila. Harapan saya bagi seluruh rekan-rekan guru, calon guru penggerak nantinya bisa membawa perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.